Ya teman-teman semua, balik lagi di Kepian News, masih membahas kasus Subang. Tentunya kita membahas tentang keputusan kejaksaan pada hari ini ya teman-teman. Bahwasanya P21 ini kita harus menerima kenyataan bahwasanya belum P21 gitu kan ya. Namun di situ juga ya belum juga dibilang bahwasanya akan dikembalikan. Namun banyak dari media massa, dari Kompas dan yang lainnya itu menyatakan bahwasannya berkas itu akan dikembalikan gitu. Namun dari Kombes Pol Surawan juga belum menerima informasi tersebut atau berkasnya akan dikembalikan atau tidak. Berdasarkan dari informasi Kejati itu ya berkasnya tidak akan dikembalikan ya, hanya berkoordinasi saja gitu. Jadi statusnya seperti itu ya. Antara JPU dan Polda Jabar hanya diperlukan yang namanya koordinasi saja. Masalahnya apa? Tentunya masalah barang bukti juga gitu ya. Jadi karena masalahnya di barang bukti perkara utama, jadinya ya memang tidak dijelaskan secara detail gitu ya kepada para YouTuber dan media massa, jadi tidak dijelaskan gitu. Ya tentunya kita berharap apapun itu kekurangan dari Polda Jabar semoga bisa dilengkapi, entah itu penjelasan ataupun pernyataan yang kuat dari Polda Jabar sehingga bisa meyakinkan untuk kejaksaan atau jasa penuntut umum untuk menaikkan P21 ini gitu. Dan sebenarnya gue menanggapi positif ya untuk informasi dari Kejati tersebut ya, bahwasanya tidak akan dikembalikan, hanya berkoordinasi saja agar dari JPU-nya bisa mengambil ketegasan bahwa akan dinaikkan P21. Terus mengenai batas 14 hari, mengenai waktu batas 14 hari pemeriksaan dari kejaksaan, yaitu hanya pemeriksaan aja ya teman-teman. Jika memang ada kendala, masih bisa untuk dikoordinasikan dengan Polda Jabar. Dan itu hal yang positif yang bisa teman-teman ambil ya teman-teman. Artinya cepat atau lambat pasti akan P21 teman-teman. Namun ya pasti ya teman-teman, dan gue juga pribadi akan bertanya-tanya bukti apa yang dipertanyakan oleh kejaksaan gitu, dan butuh penjelasan apa gitu dari Polda Jabar. Sebenarnya jika sudah dijelaskan secara terperinci pasti akan dinaikkan ke P21. Terus ada perasaan gak bang atau estimasi gitu kan, kira-kira ini wajar nggak jika memang belum dinaikkan P21 gitu karena dianggap belum lengkap. Kalau buat gue pribadi itu wajar-wajar aja ya teman-teman. Karena dari awal kita memang melihat bahwasannya ada ketidaklengkapan ya, mungkin dari barang bukti atau dari penetapan Ibu Mimin, Arigi dan Abi. Dari situ memang sudah sangat terlihat ya keraguan dari Polda Jabar. Jika Polda Jabar aja ragu, apalagi kejaksaan gitu. Makanya kemarin gue bilang, jika Polda Jabar aja tidak menahan para tersangka, berarti ada ketidakyakinan. Dan bagaimana bisa meyakinkan kejaksaan kalau Polda Jabar sendiri belum yakin 100% gitu. Makanya bukti kejaksaan tidak bisa yakin 100% karena tersangkanya aja tidak ditahan gitu. Dan makanya itu lucu menurut gua. Dan apakah wajar? Ya tetapnya kita mewajarkan jika memang buktinya tidak kuat gitu. Namun dari pernyataan yang gue lihat dari Kejati hari ini, dan mungkin yang teman-teman udah lihat juga, sebenarnya itu memastikan dalam waktu dekat tentunya akan di P21 kan gitu. Namun bang, apakah ini kejaksaan udah akan yakin dan akan menang gitu kan di pengadilan gitu ya? Kalau menurut gue pribadi ini bukan masalah menang atau kalahnya ya teman-teman. Ini masalah kita mencari kebenaran gitu. Andai pun nanti kejaksaan kalah, itulah kenyataannya gitu. Yang terpenting kita mencari kebenarannya gitu. Bukan menyalahkan dan menuduh orang secara terus-menerus untuk disalahkan. Walaupun nanti kejaksaan atau JPU sudah yakin ya, terus dipersidangkan nih,
Kemudian jika terbukti ya, misal ada saksi atau dari tersangka atau dari OOJ mengatakan bahwa ada orang lain tersangkanya dan bukan Pak Yosep, nah itu kita semua harus terima gitu ya, karena kita mencari kebenarannya gitu, bukan hanya menyalahkan. Dan pihak kejaksaan pun harus menerima itu gitu. Itu fair baru menurut gua. Untuk sekarang ini memang di atas kertas Pak Yosep tentu jika sudah dipersidangkan akan kalah gitu. Namun kembali lagi ya, gua berada di tengah ya teman-teman. Tidak memperdulikan Pak Yosep ataupun Danu yang salah. Jika Danu sudah jujur sejujur-jujurnya, gue yakin ya cepat atau lambat para tersangka akan kena hukumannya. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Pada akhirnya jika pun Danu berbohong, tersangka utamanya jika memang bukan Pak Yosep, toh nantinya juga akan terbuka di persidangan gitu. Makanya kita berharap untuk OOJ ini bisa terungkap ya teman-teman, agar bisa buka suara. Siapakah yang benar-benar menyuruh mereka gitu? Apakah yang benar-benar menyuruh mereka adalah Pak Yosep ataukah ada orang lain gitu? Artinya ini apa? Artinya jika pun nanti ya kejaksaan sudah menetapkan P21 nih masuk persidangan, dan jika sudah disidangkan, otomatis para tersangka yang lain akan otomatis ditahan karena tidak mungkin melakukan persidangan namun masih bebas berkeliaran di luar. Kemungkinan sambil berjalan itu akan terungkap untuk OOJ-nya juga. Jadi ada pemanggilan mengenai OOJ-nya, dan jika ada hubungan dengan yayasan, tentunya dipanggil juga nih Pak Dedi sebagai saksi kunci terbongkarnya dana yayasan tersebut. Dan kita juga berharap ya, semua rekeningnya itu bisa terungkap gitu, aliran dananya. Dan kita lihat nanti ya, apakah ada yang mencurigakan di aliran dana tersebut? Apakah aliran dana tersebut bisa menuju ke OOJ gitu kan? Hal ini nih justru yang menarik menurut gua, yang akan terungkap di persidangan nanti. Memang OOJ belum ditangkap, tapi untuk OOJ tersebut akan ditangkap nanti secara bersamaan dengan berlangsungnya persidangan. Itu menurut gue ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua silakan berkomentar mengenai hal ini, dan gue yakin tetap akan P21. Mengenai hasilnya tentunya kita terus mengharapkan kebenaran yang ada, dan kita terus juga mengharapkan agar OOJ ini terungkap ya teman-teman, agar clear nih. Mereka mengaku dan mereka harus menyebutkan siapa dalangnya. Oke, segitu dari gue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.